Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Hari di channel Hobi Hari. Hari ini aku akan memberikan sebuah tips mengenai spuring, terutama spuring roda depan Vario. Nah, di depanku ini ada upper arm Vario punya aku. Ini yang standar mobil, sudah aku ganti. Aku ganti dengan yang model adjustable atau biasa disebut chamber kit. Pengen tahu kegunaannya gimana? Simak videoku sampai selesai ya. Oke, pertama-tama kalian sudah paham kan tipe suspensi depan Vario itu apa? Ya, tipenya adalah double wishbone. Kenapa double wishbone? Karena dia memiliki arm 2 di setiap rodanya, upper arm dan bottom arm. Ini punya aku yang upper arm. Double wishbone itu tipe suspensi yang paling canggih. Biasanya diterapkan di mobil-mobil mewah. Jadi kalau gini, misalnya kita mengganti per mobil dengan aftermarket dengan spring rate yang lebih rendah, atau jadi bikin ground clearance mobil lebih rendah, maka secara tidak langsung chamber dari roda depan tuh akan langsung otomatis negatif, karena steering knuckle itu dipegang oleh dua arm, atas dan bawah, dan shock breaker itu langsung menopang ke arm yang paling bawah. Jadi otomatis kalau pernya dibuat lebih rendah, maka bentangannya si shock breaker itu akan lebih keluar di arah arm bawah. Namun chamber yang terlalu banyak pun juga tidak baik, teman-teman ya. Oleh karena itu aku juga pasang chamber kit. Tapi ada alasan tertentu, alasan utama kenapa aku pasang chamber kit. Jadi gini, Vario itu punya ciri khas. Ciri khasnya roda depan kanan itu pasti lebih nongol posisinya dibandingkan roda depan kiri. Kalau misalnya kalian lihat rata fender ya terhadap ban ya, dan kemudian akan lebih nongol lagi kalau gearbox kalian matic. Karena gearbox matic itu lebih berat dibanding gearbox manual, sehingga mobilnya juga lebih miring ke kanan dan roda depan kanan lebih miring pada depan kiri. Itu nggak ada yang salah, tapi memang desain mobilnya tuh dari pabriknya seperti itu. Alasannya kenapa aku juga nggak paham. Nah, jadi gini, aku sudah lama mengetahui hal ini, cuma memang aku belum sempat atau belum ada alokasi dana untuk beli chamber kit. Ya aku pengennya belinya yang aftermarket dan mereknya bagus ya, yang warnanya biru itu loh. Cuman sekarang aku cek di online tuh harganya udah di atas 3 juta. Ya aku juga cukup mikir-mikir sih kalau 3 juta gitu, bisa dibilang hampir seharga beli ban. Tapi kalau aku nggak segera ganti, ban depanku yang sebelah kanan itu, depan kanan itu lebih cepat habis bagian dalamnya, dan cukup capek juga misalnya untuk selalu rotasi. Mau dibawa ke tukang spuring pun pasti hasilnya tetap sama, meskipun toolnya bisa kita setel tapi chambernya nggak bisa setel itu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku akhirnya kesampaian beli chamber kit untuk roda depan, tapi sebenarnya belinya second. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung jatuhnya murah. Nih, aku kasih contohnya yang aku beli nih. Aku beli, kalau nggak salah mereknya tuh Megane Racing. Beli bekas, kondisinya itu bushingnya sudah pada retak, kemudian karet ball jointnya juga sobek, sehingga aku perlu repair. Nah, aku setelah deal dengan yang jual, akhirnya aku bisa beli chamber kit bekas ini dengan harga 1,2. Namun aku repair kembali bushingnya. Nah, untuk repair bushing aku beli poliuretan ya, beli batangan gini 50.000. Nah, ini gambarnya seperti ini yang warna oranye ya. Nah, aku beli 50.000, terus aku kasih ongkos ke temanku Ibat itu mekanik untuk bawa ke Kang Bubut supaya bisa dipasangkan ke rumahnya chamber kit tadi. Dan kemudian aku beli karet ball joint itu
satunya 5.000, jadi aku beli 4. Nama tokonya di Bandung, Monroe 99. Aku lihat ya cukup oke lah, 5.000 per piece, jadi belinya minimal 4. Nah, setelah semua barang itu datang, nah aku mulai pasang chamber kit itu. Dan satu lagi, aku punya catatan spuring sebelum pasang chamber kit. Jadi gini, roda depan kananku itu minus 2,5, dan roda kirinya minusnya 1. Jadi selisihnya agak banyak antara kemiringan roda depan kanan sama kiri. Nah, aku pasang chamber kit supaya aku ingin mencari chamber ideal menurutku. Aku inginnya semua roda itu rata minus 1, depan dan belakang. Tapi mungkin yang depan kiri aku kasih agak minusnya lebih dari 1,5, karena memang kita posisinya lebih banyak belok ke kanan, apalagi termasuk kita sering U-turn ya. Jadi tetap perlu chamber di ban depan kiri. Nah, jadi setelah aku pasang chamber kit itu, diukur dulu pakai benang sementara. Kemudian aku bawa ke tukang spuring di Saputra BSD, sebelahnya ITC. Nah, tukang spuringnya itu mau dia nyetel chamber gitu. Nah, setelah mobil naik ke mesin spuring, seperti ini hasil spuringannya, pembacaannya. Aku bilang ke tukang spuringnya untuk, Kang, aku minta yang depan kanan bisa minus 1. Aku udah pasang chamber kit, coba minta tolong di adjust ya. Yaudah, akhirnya si kang spuringnya mau ngejust kemiringan rodanya. Mobil didongkrak sedikit, kemudian ada baut 4 di chamber kit itu ditendorkan, terus di ball jointnya digeser ke arah keluar. Setelah mendapatkan posisi yang sudah aku inginkan dan pasang sensor spuring lagi, aku lihat, spuringku yang roda depan kanan chambernya minus 1 dari awalnya minus 2,5. Alhamdulillah, berarti rodaku udah nggak miring-miring banget ya. Nah, akhirnya setelah itu, biasanya kan Vario itu hanya bisa setel toe-nya aja, tapi dengan pakai chamber kit ini aku bisa setel chamber dan toe. Dan toe-nya seperti biasa ya, kita buat kiri dan kanan tuh mendekati 0,0. Kalau udah 0,0 tuh pasti setir kanan lurus kok. Gitu. Itu parameter yang harus kalian perhatikan pada saat ke tukang spuring. Jadi better kalian tidak pasrah sama tukang spuring, tapi kalian harus lihat proses bagaimana orang itu nyetel alignment roda kalian. Nah, setelah spuringku selesai, aku minta print out. Nah, ini print outnya nggak minta, tapi aku foto displaynya, hasilnya seperti ini, sesuai dengan kemauanku. Depan kiri chambernya 1,5 minus kurang lebih, depan kanan, belakang kiri semuanya minus 1, rata. Dan sekarang rodaku juga nggak terlalu rebah, sudah bisa sampai tegak. Nah, cuman tetap ada masalah satu, balik lagi yang awal tadi, ciri khas Vario yaitu roda depan kanan lebih nongol dibandingkan kiri. Alhasil ban depan kananku agak sedikit keluar dibanding yang kiri. Nggak terlalu ketara, cuman ya kalau memang memperhatikan yang sesama ya kelihatan banyak emang nggak nongol. Mungkin jadi akan lebih rata kalau yang sebelah kiri chambernya aku bikin kurang dari 1,5, misalnya 1 juga gitu. Atau ada teman-temanku juga yang dia pasang spacer knob di roda depan kirinya supaya ngeratain roda depan kanan dan kiri dari posisi kelihatannya ya, atau penampilannya ya. Atau supaya nggak terlalu nongol, kalian harus pintar pilih pelek, lebar, dan offsetnya. Aku sekarang kondisinya pakai ring 15 kali 7 offset 35. Mungkin kalau kalian pakai yang offsetnya 38 atau 40 dengan lebar 7, aku yakin nggak terlalu kelihatan nongol atau rata. Well, gimana teman-teman? Kalau kalian masih suka, ada yang sudah pusing dengan kondisi spuringnya Vario, ya sebenarnya memang kondisi Vario itu emang kayak begini.
tapi bukan berarti tidak bisa diakalin atau kita selesaikan. Ya, satu cara yang paling aman adalah menggunakan chamber kit. So, daripada ban kalian habis dalamnya terus, bagian dalamnya terus, menurutku nggak ada salahnya kok kalian beli chamber kit ini. Dan menggunakan chamber kitnya adalah opsi paling safety dibandingkan kalian ngakalin dengan cara yang lain lah terhadap arm atas. Itu teman-teman ya, semoga kalian paham dengan apa yang aku jelaskan, dan semoga ini bisa memberikan kalian gambaran terhadap spuring Vario kesayangan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah kalau ada saran atau masukan. Dan jangan lupa subscribe ke channelku ya, dan share ke teman-teman kalian apabila teman-teman kalian punya masalah yang sama tapi belum sempat nonton video ini. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya dan tutorialku selanjutnya, dan terus stay tune di channelku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.